Kita sebenarnya perlu, ketika kita membahas konteks di Indonesia, kita perlu sama-sama on the same page dulu. Apa sih yang kita maksud dengan AI di sini? AI itu apa gitu? Jangan sampai semua teknologi dibilang itu adalah AI. Ini adalah kenapa sih orang-orang itu pakai AI, dan sebenarnya apakah AI itu memang benar-benar bermanfaat dalam hidup kita? Memang benar orang bilang bahwa di luar negeri itu segala sesuatu jadi lebih egaliter. Ini kita di sisi lain juga perlu untuk mengakui bahwa Indonesia itu di setiap lini, bahkan di dunia akademis, itu kita masih menganut adanya feudalism. Halo, selamat datang di E-Talk, satu percakapan, satu pemahaman baru bersama saya Gita Permata Maharani sebagai host E-Talk kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat ringan, yang mungkin akan menarik untuk lulusan hukum khususnya, dan juga sesuatu yang sangat bersinggungan di kehidupan kita saat ini terkait dengan artificial intelligence, yang mana kita ketahui bersama profesi-profesi hukum saat ini udah sangat marak sekali penggunaan AI, khususnya seperti lawyering ataupun di dunia peradilan. Nah, untuk membahas hal itu aku nggak sendirian, aku bersama dengan narasumber, yaitu ada Mbak Liza Farihah. Halo Mbak. Halo Gita. Apa kabar Mbak? Baik, terima kasih banyak sudah hadir di E-Talk. Teman-teman semuanya, sedikit perkenalan untuk Mbak Liza ya. Mbak Liza ini merupakan lulusan S1 Hukum Fakultas Hukum UI angkatan 2008, dan beliau setelah lulus aktif sebagai peneliti di Civil Society Organization atau CSO bernama Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan atau LAIP, hingga tahun 2024 yang fokus pada isu reformasi peradilan dan menjadi partner Mahkamah Agung dan lembaga lainnya. Nah, beliau saat di LAIP juga diamanatkan sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2019 sampai 2023. Dan beliau juga menjadi konsultan independen untuk isu-isu reformasi peradilan. Awal tahun 2025 lalu, beliau berangkat ke Australia untuk menempuh pendidikan di Melbourne Law School pada University of Melbourne, dan selesai di tahun 2026 ya Mbak ya. Dan aja. Itu full beasiswa gitu. Nah, inilah yang menarik gitu. Nggak mau berpanjang lebar lagi, kita langsung aja fokus ke pertanyaan ya Mbak. Boleh. Nah, tadi kan sedikit perkenalan terkait Mbak Liza nih. Kalau dari riwayat lulusnya dari S1 sampai mau ambil lagi pendidikan di S2 sekitar ada 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu Mbak juga berpengalaman di dunia reformasi hukum dan peradilan. Apa sih yang membuat Mbak Liza tuh memutuskan akhirnya di awal tahun 2025 tuh termotivasi untuk ambil kuliah lagi? Dan apalagi ini kan beasiswa gitu Mbak. Apa nih yang bikin Mbak tuh mau untuk perlu nih bersekolah lagi gitu? Halo teman-teman semua, saya Liza. Jadi seperti yang tadi Gita udah sampaikan, aku lulus dari FHUI itu tahun 2012 dan kemudian kan kerja di LAIP, jadi konsultan independen juga. 12 tahun kerja di reformasi peradilan, itu aku merasa bahwa aku perlu merefleksikan pengalaman-pengalamanku dan juga perlu untuk mencari solusi baru atau ingin menavigasi sebenarnya apa yang aku kerjakan di sini, bagaimana di luar orang mengerjakan itu. Jadi itu juga salah satunya aku tulis di esai aku. Oh iya. Karena tadi Gita kan menyebutkan beasiswa ya. Jadi aku dapat beasiswa dari pemerintah Australia, Australia Award Scholarship, dan dalam proses beasiswanya itu kan seperti halnya beasiswa yang lain, itu harus menjelaskan motivasi kita untuk sekolah lagi, kenapa pemberi beasiswa harus memberikan beasiswa ke kita dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi satu kata kunci yang aku tulis, bahwa aku sudah 12 tahun bekerja dan menavigasi dunia reformasi peradilan. Aku merasa jujur ada buntunya, ada achievement yang diraih, tapi ada juga hal-hal yang menurut aku masih banyak jadi tantangan. Jadi aku perlu untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman itu dan mencari best practice atau solusi baru. Jadi itu yang benar-benar mendorong aku kenapa ingin sekolah lagi. Karena juga di sisi lain aku merasa memang academic degree itu bukan segalanya, tapi proses yang kira-kira waktu itu aku pikirkan aku akan dapatkan, dan cerita dari kolega-kolega yang udah pernah kuliah, apalagi di luar negeri, itu mereka belajar sesuatu yang baru. Paling enggak mereka belajar survive di negara orang, belajar budaya,
Belanda. Kemudian kalau kita kuliah di Fakultas Hukum, kita belajar bagaimana sistem hukum itu mengubah dan mengatur sesuatu di negara tersebut. Jadi banyak sih yang bisa kita pelajari. Jadi kayak membuka wawasan baru dan juga membuka networking. Jadi itu sih alasan utamaku. Berarti emang kayak konsultan sejati ya. Jadi nggak pernah kayak berhenti gitu untuk mencari tahu gitu. Nah, Mbak tadi kan Mbak juga mention kalau Mbak tuh dapat beasiswa AS gitu. Nah, Mbak tuh tahu ada beasiswa ini tuh dari mana. Terus kemudian kenapa Mbak memilih tadi Melbourne Law School di Melbourne University gitu, Mbak? Alasannya apa? Ya. Nah, ini pertanyaan yang ada di beasiswa biasanya kayak gini ya saya. Kayak jadi kayak interview nih. Iya, kayak interview lagi gitu ya. Jadi aku tahu Australia Awards Scholarship itu dari senior-senior dan teman-teman yang sudah pernah mendapatkannya. Dan di pekerjaan aku waktu itu di CSO dan pekerjaan lain, itu Australia adalah salah satu negara yang dia memberikan bantuan dalam bentuk hibah dan juga dukungan-dukungan lainnya ke Indonesia. Jadi kalau kita telusuri ke belakang, selain misalnya Belanda gitu ya, yang tentunya punya sejarah, kita DNA hukum kita dapat dari Belanda. Belanda udah lebih dari puluhan tahun mendukung program reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Australia juga tidak kalah penting gitu dalam percaturan reformasi peradilan di Indonesia. Jadi banyak program-program, misalnya karena aku kerja dengan Mahkamah Agung, program-program bagus yang itu didukung oleh pemerintah Australia dalam berbagai macam kerangkanya ya, untuk perbaikan atau reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi aku merasa bahwa kuliah hukum ke Australia bisa menjadi salah satu opsi karena dilihat dari banyaknya program-program hukum yang melibatkan Australia dan Indonesia. Tapi memang tantangannya di sistem hukumnya yang berbeda gitu ya. Gita dan mungkin teman-teman paham ya, Indonesia tradisi dan sistem hukumnya civil law karena mengikuti Belanda, sedangkan Australia itu sistemnya common law gitu. Tapi setelah aku rasakan dan merefleksikan ketika kuliah di sana, nggak meter-meter amat kok soal tradisi atau sistem hukum itu, karena selalu ada yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi menurut aku di sistem dunia yang semakin modern ini jangan terlalu terdikotomi antara negara ini civil law, negara ini common law, tidak ada yang bisa dipelajari. Oh itu enggak. Dunia udah semakin maju, udah banyak hal-hal yang terhubung satu sama lain ya, seperti itu. Nah, spesifiknya kenapa ngambilnya Melbourne Law School, Faculty of Law di University of Melbourne, karena aku kan kerja di isu reformasi peradilan dan ini terkait juga dengan isu development, international development. Jadi development di sini dilihat sebagai bagaimana kita melihat di percaturan internasional dan kemudian diturunkan di level nasional, ada yang namanya hibah atau dukungan internasional gitu ya, untuk banyak program-program improvement di suatu negara. Dan di Indonesia sendiri banyak reformasi hukum dan juga reformasi peradilan yang itu adalah achievement dari development di negara ini, dan itu banyak kembali lagi kontribusi dari dunia development di situ. Jadi aku merasa bahwa isu law and development ini adalah isu yang sangat penting karena juga aku mengerjakan itu ya di 12 tahun aku bekerja sebelum S2. Jadi aku melakukan riset, aku ingin kuliah hukum tapi bukan yang LLM, yang Master of Law, tapi sesuatu yang lebih spesifik, law and development. Aku riset di Australia hanya satu universitas yang offer specialized course atau specialized degree-nya tentang law and development, itu cuma ada di Melbourne Law School gitu. Dan pada waktu aku mendaftar juga, Melbourne Law School kan termasuk top university di Australia, dia masuk group of 8, jadi kayak another Ivy League tapi untuk di Australia. Jadi aku merasa kayak oke, ini universitas dan sekolah yang tepat nih untuk aku sekolah. Aku lihat kurikulumnya, modulnya segala macam, oke masuk, ya udah aku daftar. Oke, menarik ya. Berarti emang dari pengalaman terus dikembangkan lagi, terus linear ya, kalau dilihat cukup linear ya Mbak ya. Dari yang sebelumnya dikerjakan terus mau mengembangkan lagi di law and development. Terus kemudian Mbak mau
Tanya juga nih, berarti kalau di AAS sendiri ya, itu kan biasanya ada yang sama LPDP dan sendiri gitu. Itu Mbak yang fullnya atau yang gabungan sama pemerintah Indonesia gitu, yang LPDP-nya? Jadi waktu aku daftar itu kan di tahun 2024, itu kalau tidak salah adalah pertama kali ada program AAS LPDP. Jadi dua pemberi beasiswa ini bekerja sama. Nah kalau aku daftarnya adalah yang biasanya yang reguler, yang AAS reguler itu. Oke, berarti nggak ada kewajiban untuk apa-apa ke Indonesia, tapi memang kayaknya ilmunya emang ini ya sangat berfungsi juga ya, sangat amat bermanfaat untuk Indonesia ya Mbak. Iya. Kalau menurut aku sih dedikasinya sangat luar biasa ya. Semoga ya. Iya, amin. Tapi meskipun apa tadi kamu sebut karena bukan LPDP, semacam itu apa nggak ada kaitannya sama Indonesia, sebenarnya kalau Australia World Scholarship ini dia ada kewajiban ketika kamu sudah mendapatkan beasiswa dan kamu kemudian sudah selesai sekolah, kamu tuh tidak boleh berada di Australia. Jadi sepertinya agak mirip dengan beasiswa pemerintah negara lain seperti Chevening. Kamu ke Australia memang dapatnya visa student, visa mahasiswa buat belajar. Nanti kamu ada tanggal, kamu belajar sampai, kamu kuliah sampai tanggal berapa, kemudian nanti visa kamu tuh ya udah sampai tanggal itu, jadi kamu harus kembali ke negara kamu. Jadi kalau nggak kembali ya dideportasi gitu kasarnya ya. Jadi memang itu mendorong supaya setelah kuliah dan belajar dan mendapatkan apa yang dicari di Australia, kembali ke negara untuk kamu berkontribusi. Jadi sebenarnya sama aja kalau teman-teman yang dapat LPDP harus kembali ke Indonesia dengan perhitungan 2N+1 atau apapun itu. Australia Awards juga sama, nggak boleh tuh habis kuliah di Australia terus cari kerja di Australia, ada kayak boleh kembali lagi untuk sekolah dan yang lain, tapi ada masa tunggunya gitu. Oh gitu. Dalam berapa tahun. Oke, menarik Mbak. Nah, lanjut lebih dalam terkait dengan si beasiswa ini ya Mbak ya. Kalau ini biasanya kan dipertanyakan juga ya sama yang lagi beasiswa hunter nih, apalagi kalau udah lulus kan udah mulai nyari-nyari apa ya, kalau nggak kerja apa kuliah lagi ya gitu. Nah itu kan biasanya perlu tips gitu loh Mbak, gimana caranya tahu ada nih program AAS gitu, dari sejak tahu infonya di mana, kemudian persiapannya pun dari pemberkasannya sampai dengan wawancaranya tuh seperti apa gitu Mbak. Soalnya kan kalau kita lihat sekilas, ya yang penting ada skor IELTS, ada ini atau ini. Nah, kalau dari Mbak sendiri, boleh Mbak diceritain struggle-nya persiapan itu dan informasinya tuh dari mana biasanya dicari tuh gimana Mbak? Kalau informasi tadi aku udah jelasin, karena beberapa senior dan teman-teman kan ada yang udah dapat pernah jadi scholarnya AS ya, jadi aku tahu dari mereka gitu. Dan aku sebelumnya pernah daftar AS tapi nggak keterima, jadi kayak ini attempt berikutnya gitu ya. Jadi aku udah tahu yang waktu aku daftar di 2024 itu sudah terbayang prosesnya dan esainya tuh kurang lebih seperti apa. Jadi balik lagi aku buka esai aku yang sebelumnya, aku minta ada fresh eyes yang melihat, tolong dong kasih komen harsh nggak apa-apa, kena esai aku yang lama tuh menurut temen atau siapa yang aku suruh baca tuh seperti apa. Nah mereka bilang oh ini kurang, terlalu abstrak, kurang menjelaskan kamu mau ngapain segala macem. Jadi aku lesson learn-nya dari esai yang lama, aku bener-bener bikin esai baru yang merefleksikan apa yang pengen aku refleksikan, apa yang pengen aku dapat dan segala macem di esai itu. Jadi setelah aku proses bikin esai segala macem, aku minta juga di-review sama orang lain. Jadi penting untuk ada orang lain yang kurang lebih paham apa yang kita kerjakan, bisa senior, bisa teman gitu ya, kolega, dan dia bisa membantu untuk shaping kayak ini terlalu bertele-tele, kamu kayaknya kurang ini nih, kurang eye catching nih, kayak ini punchline-nya di mana nih esainya? Karena kan pemberi beasiswa itu kan pasti baca ribuan esai kan. Mereka kayak ini lagi. Jadi gimana caranya membuat mereka tertarik gitu. Nah, aku kurang paham kalau beasiswa yang lain, tapi kalau AAS itu mereka setiap tahun punya namanya list of priority area dan selalu berganti. Jadi mereka ketika buka beasiswa biasanya buka di Februari, tutup di April. Di Februari itu mereka akan mengeluarkan brosur untuk beasiswa AS tahun itu. Nah, di situ mereka akan tulis yang akan masuk priority area
AS tahun ini adalah apa. Nah, waktu tahun aku ambil priority areanya itu adalah law, legal, and judicial system. Jadi ada beberapa priority area, kamu wajib untuk pilih satu di aplikasi. Nah, berdasarkan pengalamanku dan juga ngobrol sama teman-teman yang scholar ya, kita tuh punya area yang berbeda-beda. That's why kita terpilih. Jadi misalnya teman aku ada yang dia isunya adalah pengolahan sampah, ada isunya adalah bahkan waste management, ada yang isunya adalah water pollution, ada yang urban planning, ada yang gender, ada yang soal corruption, development studies gitu. Jadi kalau aku melihatnya pemberi beasiswa dalam hal ini adalah selection timnya AS, mereka melihat misalnya Gita tuh punya expertise di bidang misalnya GETSI gitu ya, gender inclusion. Terus misalnya Liza punya expertise di bidang apa? Reform, judicial reform. Berarti kan kita bahasnya judicial system. Jadi mereka tuh mulai juga melihat dan mengkotak-kotakan di bayangan mereka, oh aku ketemu nih kayak pool of talent, pool of expertise yang bisa aku invest untuk belajar di Australia. Nah, itu juga adalah salah satu strategi kamu pilih priority area dan kamu benar-benar mencoba untuk merepresentasikan kurang lebihnya gue tuh expert banget di bidang ini, atau gue menuju expert tapi gue butuh untuk belajar lebih lanjut nih supaya nanti bisa berkontribusi dengan expertise ini. Jadi itu strategi juga sih untuk merepresentasikan diri kita sesuai dengan priority areanya AS itu. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau menurut Mbak sendiri berarti kalau kayak gitu menonjolkan atau pengalaman sebelumnya itu memang harus penting ya, atau kita belum cukup nih pengalaman sebelumnya, tapi kita pengen di area itu, perlu nggak kita nunjukin kalau kita pengen di area itu gitu, tapi kita belum ada pengalaman nih gitu. Itu ada nggak kemungkinan bisa gitu? Bisa. Oh. Jadi aku juga melihat ini ya keragaman dari scholar atau awardee-nya ya. Ada yang memang udah misalnya belasan atau puluhan tahunan dia mengerjakan isu itu gitu kan. Jadi orang-orang seperti aku yang udah 12 tahun tapi mentok nih, butuh sesuatu, butuh refleksi, butuh sesuatu yang baru, belajar best practice. Tapi ada juga teman-teman yang misalnya dia baru beberapa tahun lulus kerja di bidang itu, dia mungkin belum bisa disebut sebagai expert karena dia sedang membangun expertise. That's why dia butuh sekolah gitu. Jadi bisa dua angle ini, yang mana aja yang penting di dalam esai dan juga wawancara itu bisa menjelaskan bahwa kamu sudah melakukan apa ketika pemerintah Australia invest ke kamu dengan sekolah, kamu pulang bisa melakukan apa, dan itu sesuatu yang konkret gitu. Nggak cuma bilang ingin berkontribusi untuk Indonesia emas 2045 ya, terus mau ngapain gitu. Bisa banget itu. Jadi memang jangan abstrak langsung kayak udah ngerjain apa, kasih contoh konkret di bidang misalnya leadership, impact yang kamu kasih. Kemudian terakhir adalah pulang mau mengerjakan apa. Jadi itu dibaca sebagai satu kesatuan. Oh, kira-kira kalau saya invest ke anak ini, dia pulang akan melakukan ini. Nah, itu kalau dilihat dalam long term, sesuatu yang kamu akan kontribusikan, itu nanti long term itu akan berkontribusi terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Nah, untuk hubungan Indonesia dan Australia itu setiap berapa tahun sekali itu ada dokumen namanya partnership development antara Indonesia dan Australia. Itu dibahas tuh dalam berapa tahun ke depan Indonesia dan Australia itu mau fokusnya isu apa. Misalnya mau isu migrasi, misalnya mau isu sekarang apa, climate justice, segala macam, masuk ke situ. Nah, priority area AS yang tadi aku bilang itu mengacu pada dokumen itu. Jadi emang harus menyesuaikan ya, cocok atau enggak area yang pengen kita ambil dengan si beasiswa itu lagi nyediain apa gitu. Betul. Nah, kalau di AS tuh banyak yang daftar nggak sih, Mbak? Banyak ya. Banyak banget ya? Kayak tahun aku waktu itu, sebentar aku agak lupa. Waktu aku interview, itu kalau nggak salah ada 400 orang, yang diambil cuma setengahnya 200. Yang daftar kalau nggak salah ada 5.600. Wow, gitu. Luar biasa. Dan ya, katanya ketat ya. Setelah 2024 dengan kondisi pemerintahan yang seperti ini, itu katanya makin banyak. Oh, makin banyak. Oh, kira mau kabur. Gak tahu ya. Kayak kita yang Gak tahu ya. tapi jadi lebih banyak yang daftar gitu. Sampai waktu yang 2025, setahun setelah aku daftar, itu aplikasinya down sampai diperpanjang sebulan.
iya. Sebulan apa 2 minggu karena terlalu banyak yang masuk. Menarik sih, menarik sih untuk jadi opsi ya teman-teman ya. Iya. Oke, tadi setelah huru-hara pendaftaran dan sampai alhamdulillahnya keterima nih Mbak. Setelah di sana, apa sih kiranya yang akhirnya Mbak rasa, oh ini benar yang aku cari nih gitu. Entah dari lingkungannya, entah dari cara belajarnya tadi yang Mbak cari, atau apa gitu yang berkesan dari Mbak gitu, yang kayaknya gak salah nih gue ambil ini gitu. Pertama, kalau dari ini ya, Melbourne Law School ya, dari sekolah, jadi kita bicara soal akademik, itu aku senang sekali dalam arti memang benar orang bilang bahwa di luar negeri itu segala sesuatu jadi lebih egaliter. Ini kita di sisi lain juga perlu untuk mengakui bahwa Indonesia itu di setiap lini, bahkan di dunia akademis, itu kita masih menganut adanya feudalism. Jadi yang aku rasakan ketika kemarin sekolah itu adalah ini di Melbourne Law School ya. Jadi karena di Melbourne Law School itu didesain kuliahnya itu adalah intensif. Jadi ketika kamu ngambil satu mata kuliah itu biasanya akan diselesaikan dalam 5 hari. Jadi antara hari Rabu sampai Selasa minggu depan atau Senin sampai Jumat, dan itu full seharian. Jadi sistemnya adalah kamu seperti workshop gitu ya, berhari-hari intensif, dan kamu sudah harus siap dengan reading materials yang udah dikasih dari sebulan sebelumnya. Kamu perlu baca dan segala macam, dan di kelas kamu harus aktif berpartisipasi. Dan tidak bisa tidak. Kenapa? Karena 10 atau 20% dari nilai itu adalah participation di kelas. Jadi kamu harus berbicara. Dan karena di kelas itu, kalau dari pengalaman aku, biasanya paling banyak di kelas aku tuh adalah sekitar 26 atau 28 orang. Jadi ketika kamu ambil satu kelas, di hari pertama itu kamu ngambil papan nama di depan kelas. Dan kamu taruh, jadi sistemnya tuh kayak classroom atau round table, ada namanya Gita, Liza gitu ya. Jadi profesornya itu bisa kayak tahu namanya, terus ada perkenalan dan segala macam. Nah, kembali lagi tadi yang aku bilang adalah cara belajar dan dunia akademis yang egaliter. Di kelas itu, ini juga terkait dengan budaya Australia yang dia tidak suka terlalu formal ya. Jadi kamu manggil profesor itu bisa dengan nama. Oh iya? Iya, wow. dengan nama. Kalau di sini udah kayak dihujat ya? Dengan nama. Tapi waktu itu aku panggil profesorku nama, kecuali ada satu hakim dari New Zealand, aku panggilnya Justice. Justice siapa gitu ya namanya. Karena menghargai kan memang dia adalah seorang hakim ya. Jadi kamu satu manggil profesor itu pakai nama, santai aja di kelas. Dan ketika dia menjelaskan sesuatu, kamu boleh langsung tanya, angkat tangan, teman kamu ngomong, kamu ngedebat dia tuh juga bisa. Jadi segala sesuatunya tuh menyenangkan gitu kan. Lebih egaliter, dan kamu juga tahu ketika kita bicara satu konteks, satu isu hukum, teman kamu bilang di negara dia seperti ini, kamu bisa juga kasih contoh di Indonesia seperti ini. Jadi wawasannya tuh jadi lebih banyak gitu ya, belajar lesson learn dan best practice dari negara lain. Jadi aku so far senang sekali sih, karena juga ada mata kuliah yang aku memang ngambil kuliah di Melbourne Law School tuh ada mata kuliah yang aku pengen ambil gitu ya, spesifik, dan itu menarik gitu. Misalnya belajar tentang artificial intelligence and the law. Pas banget nih. Ya, terus belajar tentang business and human rights. Terus belajar tentang designing effective legislation. Belajar bagaimana sih kita tahu satu peraturan atau undang-undang itu gagal dari awal pada saat dibentuk, terus bagaimana menilai bahwa itu gagal, implementasinya, bagaimana cara merancang supaya undang-undang itu jadi lebih baik, segala macam. Terus belajar juga terkait dengan HAM gitu ya, children's rights, women's rights dan segala macam. Jadi aku sangat senang sih dengan dunia akademisnya itu ya. Paling ya challenge-nya adalah ketika mengerjakan tugas. Oke, tapi kalau didengarkan secara seksama nih kayaknya Mbak Liza memang tipikal yang suka belajar ya. Karena ditanya hal yang paling berkesan apa? Sistem belajarnya gitu. Karena kan emang tujuan pertamanya kan memang belajar kan. Iya, benar. Terus sedikit aku tambahkan ya. Itu satu adalah yang pengalaman aku di dunia akademis. Yang kedua adalah networking dan diaspora Indonesia di Melbourne. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, dan mereka ini ya buat perkumpulan-perkumpulan gitu ya, ada perhimpunan pelajar, ada perkumpulan ini, asosiasi pelajar dan segala macam. Nah, di Melbourne itu ketika aku datang, teman aku mengenalkan ke
ada teman-teman yang memang sedang sekolah S2 dan S3 di Melbourne. Mereka itu di tahun 2024, setahun sebelum aku datang, mereka buat ada namanya Melbourne Bergerak. Jadi seperti perkumpulan, isinya adalah bukan hanya student ya, tapi ada juga teman-teman Indonesia yang memang tinggal di Australia, siapapun pokoknya yang punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Nah, di Melbourne Bergerak ini selama kemarin 1 tahun aku kuliah, kita banyak yang buat kajian tentang apa yang terjadi ada di Indonesia. Kita buat diskusi gitu ya. Kita buat seperti sesi kebudayaan, pentas seni dan lain-lain. Dan tentunya kita membuat aksi di Australia. Ikutan demo juga. Ikutan demo itu teman-teman Melbourne Bergerak yang membuatnya. Jadi ketika misalnya waktu itu yang ketika Danantara mau dibentuk gitu ya, kita menyampaikan kritik kita buat aksi. Terus kemudian ketika kemarin yang kasus Afan Kurniawan dan apa yang terjadi di Agustus di Indonesia, teman-teman di sana juga buat aksi gitu ya. Dan itu yang Agustus itu rame banget, kita buat di Flinders, di dekat stasiun kereta. Dan di Australia itu dia menyenangkannya adalah di Melbourne ada satu tempat, dia itu adalah State Library. Jadi setiap negara bagian itu kan punya perpustakaan ya. Nah di Melbourne itu tuh landmark State Library itu. Jadi orang kesana tuh buat foto-foto gitu ya, buat pinjem buku, belajar. Tapi di depan itu karena ada taman dan seberangnya itu ada mall, jadi banyak orang yang di situ, di taman itu. Kita aksi di situ. Dan itu adalah tempat yang bebas. Jadi beneran nggak perlu perizinan. Iya, setiap hari Minggu itu tempat itu jadi tempat untuk peaceful rally-nya Free Palestine. Dan teman-teman Filipina, teman-teman negara lain tuh juga demo tentang isu-isu negaranya tuh di tempat itu. Jadi kayak kita salah satunya pernah aksi di tempat itu. Jadi aku selain dari pengalaman akademis, aku sangat-sangat senang sekali dan sangat merasa beruntung bisa bertemu dengan teman-teman yang sama-sama punya kepedulian dan juga bisa kritis gitu ya ke isu-isu yang terjadi di Indonesia. Jadi meskipun jauh, tapi role-nya atau peran sebagai student, sebagai diasporanya itu masih ada karena peduli gitu dengan apa yang terjadi di Indonesia. Itu salah satu tambahan yang bikin berkesan ya kuliah di sana ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau dilihat lagi kayaknya memang perlu ya Mbak untuk melihat tujuan sekolahnya tuh kita cocok atau enggak di sistem belajarnya. Kemudian juga kalau udah sampai di situ kita manfaatin segala sumber daya yang bisa dilakukan kayak networking dan semacamnya. Dan itu tadi ya cukup menarik juga ketika bisa berdemokrasi dimanapun. Itu penting sih sebagai WNI yang insya Allah masuk surga. Kita harus terus mengorganize diri kita dan teman-teman kita. Oke, menarik Mbak. Tadi juga Mbak sebutin kalau Mbak suka topik-topik terkait dengan artificial intelligence AI gitu. Nah sekarang marak banget kan Mbak, apa-apa coba lihat AI gitu kan. Nah itu sering banget kan Mbak. Nah aku mau nyontek dulu ya pertanyaannya teman-teman, karena udah aku catat juga terkait dengan AI ini. Nah, salah satu topik yang sedang hangat di Australia, di Indonesia, dan mungkin emang banyak di negara lainnya kan artificial intelligence gitu. Udah berbondong-bondong lah Amerika sama Cina dapat punya sendiri-sendiri lah AI-nya. Nah, termasuk nih Mbak di bidang hukum nih, termasuk AI in judiciary atau penggunaan AI dalam sistem peradilan, bahkan di reformasi hukum ya Mbak ya. Nah, kalau menurut Mbak, bagaimana pandangan Mbak atas penggunaan AI dalam judicial decision making? Iya, ini adalah topik yang debatable. Debatable, kenapa tuh Mbak? Karena ketika kita berbicara AI secara general dulu ya. Jadi di lini masa aku di sosial media aku beberapa minggu terakhir itu banyak pemberitaan tentang apakah benar kita butuh AI. Karena AI itu, karena gini, kita pakai AI apapun itu ya bentuknya ya, apa yang udah embedded di dalam sistem, atau misalnya AI kamu segampang kamu pakai ChatGPT atau Cloud gitu ya, Claude, itu ketika kita pakai AI itu company AI mereka kan punya pusat data, data center. Yang di data center itu adalah menyimpan data-data itu, ada server-server yang terkait dengan AI itu. Nah, itu kan dia nyala terus ya, nyala terus, panas dong. Iya. Bagaimana cara untuk mendinginkannya? Kita butuh air. Benar.
Nah, aku baca di laporan BBC itu tahun 2024 Google yang punya, dia kan punya Gemini, terus kemudian dia punya data center, itu di Amerika dia tahun 2024 itu dia pakai sekitar 29 miliar liter air. Oke, sebanyak itu. Iya. Dan air itu sendiri ada company yang di laporan BBC itu disampaikan mereka pakai air bersih karena air minum karena memang lebih bersih, nggak terkontaminasi bakteri dan lain-lain. Tapi ada juga yang pakai kayak air laut, air ini dari alam gitu ya. Tapi kan di sisi lain kita bisa lihat, ini kita ngomongin kontranya dulu ya. Kita perlu mengakui bahwa AI, sebagaimana juga penggunaan teknologi yang lain, itu dia punya dampak dari segi lingkungan, merusak lingkungan gitu ya. Jadi kita perlu untuk mengakui itu dulu karena itu tidak bisa dipungkiri ya, apalagi sekarang kan AI udah merajalela dan kayaknya berapa puluh tahun lagi dia akan semakin mutakhir ya, seperti itu. Dan apa yang aku mau highlight adalah seperti halnya penggunaan teknologi, pasti penggunaan AI itu juga ada trade-off-nya kan. Jadi ketika kita memilih satu, kita juga mengorbankan yang lain. Jadi itu satu yang perlu untuk digarisbawahi. Tapi di sisi lain, ketika kita berbicara tentang pro penggunaan AI, gampangnya adalah kenapa sih orang-orang itu pakai AI, dan sebenarnya apakah AI itu memang benar-benar bermanfaat dalam hidup kita. Aku bisa bilang seperti halnya teknologi yang lain, teknologi itu kan ada untuk mempermudah hidup. Sebagai tools. Iya. Sebagai tools ya, sebagai instrumen, advisory instrumen. Dan di sisi lain teknologi ada tentu karena memang kita ada manfaat yang kita ambil di situ kan. Jadi kembali lagi untuk penggunaan AI sepanjang yang aku tahu dia digunakan untuk bidang kesehatan, misalnya bagaimana untuk bisa mendeteksi penyakit dan kemudian untuk bagaimana untuk riset-riset penyakit dan lain-lainnya begitu ya. Nah, kalau spesifik untuk isu di bidang hukum, ini juga kembali lagi debatable teman-teman ya. Tapi aku coba untuk kasih perspektif atau pandangan aku di sini. Jadi kalau untuk AI dalam peradilan, khususnya adalah AI in judicial decision making, AI untuk proses memeriksa dan memutus perkara, ini kita bisa dari apa yang aku pahami, yang aku pelajari waktu di Australia, kita bisa melihat AI in judicial decision making ini dari level yang paling ekstrim sampai level yang biasa. Jadi misalnya aku bandingkan ya dua negara, kita belum bicara soal Indonesia, aku bandingkan dua negara, Cina dan juga Australia. Australia sejauh ini kalau di negara bagian, karena Melbourne ada di Victoria, di negara bagian Victoria, terkait dengan penggunaan AI itu belum ada undang-undang, aturan atau apapun yang mengatur tentang AI di sistem hukum dan peradilan. Yang ada itu adalah, sebentar aku baca dulu ya, Supreme Court of Victoria itu mengeluarkan guidelines for litigants responsible use of artificial intelligence in litigation. Jadi lebih kepada Supreme Court of Victoria, jadi appeal court di negara bagian Victoria, mereka mengeluarkan panduan untuk pihak yang berperkara ke pengadilan, kamu bisa pakai AI, tapi kamu harus pakai secara bertanggung jawab. Makanya dibilangnya guidelines responsible use of AI gitu ya. Jadi waktu ku baca tentang guidelines-nya itu, Supreme Court of Victoria namanya guideline ya. Jadi dia bukan sesuatu yang mengikat gitu, tapi memberikan kayak pedoman gitu aja, panduan. Jadi dinyatakan misalnya untuk litigants atau penggugat atau orang yang berperkara ke pengadilan, kamu bisa pakai AI, tapi kamu harus declare tools apa yang kamu pakai. Misalnya kita dalam mengajukan gugatan gitu bilang, aku di sini pakai ChatGPT, aku pakai Claude, aku pakai apalagi gitu ya, Gemini dan segala macam. Dan diingatkan juga di dalam pedoman ini, siapapun yang pakai AI, dia harus memahami bahwa ada konsekuensi, misalnya data privacy. Karena kan kamu kayak mencurahkan apapun gitu ya. Sekarang ada orang curhat ke ChatGPT gitu, ada orang yang masukin hal-hal ke ChatGPT. Jadi kan itu ke store semuanya ya di AI gitu, data-data kamu. Jadi
perlu untuk memahami konsekuensi, misalnya soal data privacy, soal itu mungkin bisa error, bisa salah, misalnya, halusinasi gitu. Iya, bisa misalnya coba cari putusan sebelumnya apa jurisprudensi terkait isu ini yang misalnya menang gitu di pengadilan. Terus nanti dia bisa halu-halu yang nggak ada jadi ada. Disebutin misalnya putusan tahun sekian, terus ditanya dong footnote-nya mana, minta dokumennya. Oh maaf saya keliru, kan ada kayak gitu. Jadi kayak ya udah kamu pakai, tapi perlu tahu konsekuensi, dia bisa error, dia bisa kata Gita tadi halusinasi dan segala macam ya. Jadi itu panduan itu kalau di Australia. Jadi Australia itu belum banyak perkembangan soal AI. Kenapa? Karena ketika aku baca-baca itu misalnya di sana ada perdebatan bahwa orang berperkara ke pengadilan itu kan mengharapkan hakim yang punya human thinking untuk meriksa perkara dia, kemudian hakim yang sebagai human punya nilai-nilai keadilan, dia memutuslah perkara itu. Jadi proses hakim memeriksa dan memutus putusan itu yang dilihat sebagai judicial accountability. Jadi orang ke pengadilan tuh karena mereka percaya sama hakim, menyerahkan quote-unquote nasibnya kepada hakim gitu ya. Ketika misalnya ada penggunaan AI, dan tadi kan kita bahas soal konsekuensi ya, data privacy, AI bisa ngawur dan segala macam gitu ya. Jadinya ada pertanyaan soal judicial legitimacy. Nggak legitimate nih putusannya, prosesnya, karena AI-nya ngawur dan segala macam. Jadi masih, kalau di Australia itu mereka masih lebih berat kepada judicial. Mereka masih mencoba untuk mencari bagaimana tetap bisa memiliki judicial accountability dan judicial transparansi dan legitimacy yang bagus dalam menggunakan AI. Jadi mereka masih proses lah ya. Jadi belum ada karena mereka masih punya ketakutan soal itu. Tuh kalau di Australia. Kita geser nih ke Cina. Kita geser menarik ke Cina. Nih, di Cina sendiri, kalau sepanjang aku riset, ini disclaimer ya, karena kan aku bikin paper tentang AI in judicial decision making ya di kelas AI and the Law. Dari riset aku di beberapa negara, Cina itu yang bahasanya apa ya? Bisa dibilang paling muhtakhir dan juga paling ekstrim dalam penggunaan AI di judicial decision making. Jadi misalnya di salah satu paper gitu ya, aku menemukan bahwa Cina itu dia punya framework automatic reason generation. Jadi mereka punya sistem yang dia kayak ada 3 level gitu. Dan di Cina sendiri kan mereka punya smart court ya, yang terintegrasi. Jadi memang seperti namanya smart court itu mereka beneran pakai teknologi dalam pembuatan putusan itu kan. Nah, di framework yang dipakai di smart court di Cina yang aku bilang tadi, kenapa kita bilang ini ekstrim. Jadi dia pakai AI itu bukan hanya misalnya untuk membantu orang daftar perkara. Kan ada negara-negara, kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong, misalnya Singapura, dia pakai AI untuk membantu user atau litigants untuk daftar perkara dan segala macam. Jadi lebih ke daftar perkara administrasi gitu. Sedangkan kalau di Cina dia levelnya bukan hanya untuk administrasi perkara, tapi dia sampai bisa punya sistem yang nge-generate pertimbangan dan putusan. Jadi itu di Cina sistemnya seperti itu. Mereka adalah untuk mencoba meminimalisir bias, karena kan banyak kritik terhadap AI soal bias segala macam, meminimalisir bias dan juga disparitas putusan gitu. Jadi kamu bisa bayangin, iya itu ekstrim banget sih Mbak, kalau didengerin sampai memang sistem putusan akhirnya pakai AI gitu. Tapi kuncinya adalah hakim tetap jadi final decision maker. Jadi memang sistemnya AI-nya dia bisa nge-generate ada output gitu ya, misalnya untuk nulis pertimbangan putusan, untuk administrasi perkara, misalnya untuk legal fact extracting gitu ya, extraction, mengekstraksi dari berkas perkara ini ada fakta-fakta hukum, gimana caranya menstrukturisasinya jadi timbangan putusan. Jadi di Cina itu mereka output yang ada itu dibaca lagi sama hakim tentunya. Jadi itu pasti ada peran hakimnya. Iya, final. Jadi AI itu mereka bukan replace the judges, tapi mereka support the judges. Jadi output yang dikeluarkan itu tetap di-adjust, tetap di-review hakim yang memutuskannya. Tapi yang bisa diambil poinnya dari sini adalah bahwa
dalam proses ini banyak hal-hal yang nitty-gritty atau hal-hal administratif yang dulu mungkin menghabiskan waktu hakim dan juga asisten hakim. Sekarang hakim bisa lebih fokus untuk pertimbangan, membuat pertimbangan dalam putusan dibandingkan kan memeriksa putusan itu prosesnya panjang ya. Kamu baca berkas, misalnya baca dakwaan, baca gugatan, kemudian sidang, hakim tanya jawab, kan hakim harus nyiapin pertanyaan, terus dijawab sama para pihak, expert dan lain-lain. Hakim harus mengekstraksi lagi dari situ, oke, berarti seperti apa dan lain-lainnya gitu ya, membuat pertimbangan. Jadi itu pandangan aku kayak kita tahu ada negara kayak Australia yang masih AI itu gimana ya, nggak etis kayaknya gini. Tapi ada negara kayak Cina yang smart court pakai AI dan itu sudah ada batas-batasan. Sudah dilakukan gitu. Jadi kalau stage yang di Cina itu mereka early implementation-nya adalah AI untuk administrasi perkara, karena mereka untuk misalnya meng-cut case management proses yang kompleks segala macam. Jadi isunya adalah soal case management sama administratif gitu ya, supaya lebih produktif. Level berikutnya yang tadi kita bahas soal automated reason generation framework itu sih. Sedangkan kalau Indonesia sampai di mana nih? Nah itu setelah ini ya Mbak. Tadi aku penasaran juga kalau misal si Cina udah ada sampai kayak gitu, berarti udah ada aturannya dong ya? Udah ada aturannya. Soalnya kalau sampai AI mengurus hal administratif, otomatis kan privasinya udah dimasukin semua kan ke AI gitu. Minta bantuan. Ya itu kita kembali lagi tadi ya konsekuensinya ya soal data privacy dan yang lain-lain. Berarti harusnya keamanannya juga cukup oke ya berarti. Nah, itu pertanyaan lebih lanjutnya. Jadi kayak isu AI ini memang kita perlu mengakui ada pro-nya karena dia memudahkan memberikan manfaat lebih. Kalau dalam proses peradilan tentu ada ketika perkara lebih cepat diputuskan, para pihak dan juga justice seeker pencari keadilan kan jadi lebih cepat mendapatkan hasilnya kan. Tentu ada manfaatnya, tapi ada kontranya juga, pertanyaan tentang judicial accountability, judicial legitimasi dan lain-lain gitu. Oke, menarik Mbak. Mbak jelasin itu aku jadi kepikiran Mbak. Oke, kalau di Indonesia sendiri nih, kalau AI ditarik nih, kan sekarang kan kadang Mbak, kalau positive thinkingnya nih, kalau undang-undang dibuat dalam semalam mungkin itu bagian AI juga kali ya. Tapi kita nggak tahu. Kayaknya bukan AI. Kita nggak tahu positifnya, bermimpi positifnya mungkin kayak gitu. Tapi kalau dari sistem peradilan nih Mbak, kalau AI dibawa ke Indonesia nih, mungkin apa sih yang bisa diadaptasi, yang untuk saat ini apa sih yang bisa diadaptasi dan apa yang mungkin direm dulu deh gitu. Jadi tadi ketika kita udah melihat di negara lain kan pertanyaannya sekarang Indonesia seperti apa? Sepanjang yang aku tahu peradilan di Indonesia, kita bicara soal Mahkamah Agung dulu ya, karena aku tidak terlalu paham tentang Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Agung sejauh ini belum ada penggunaan AI di dalam proses atau sistem peradilan. Jadi ketika aku baca ada berita yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menggunakan AI kalau tidak salah untuk otomatisasi pembagian perkara, otomatisasi majelis. Jadi ketika ada perkara masuk, sistemnya itu otomatis membagi perkara itu ke majelis hakim. Jadi kamar-kamarnya sendiri. Iya, hakim-hakimnya seperti apa. Ketika aku pelajari lebih lanjut, itu sebenarnya tidak menggunakan AI, yaitu menggunakan teknologi saja gitu. Jadi kita sebenarnya perlu, ketika kita membahas konteks di Indonesia, kita perlu sama-sama on the same page dulu. Apa sih yang kita maksud dengan AI di sini? AI itu apa gitu? Jangan sampai semua teknologi dibilang itu adalah AI. Apakah AI itu cuma ketika kita pakai ChatGPT, ketika kita pakai Gemini dan DeepSeek itu adalah AI? Padahal kan AI lebih dari itu kan. Ada AI yang memang embedded di dalam sistem. Dia punya machine learning-nya sendiri, dia punya LLM-nya sendiri, natural language-nya sendiri gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya PR dulu nih. Kita AI itu sebenarnya seperti apa, dan kayaknya podcast ini nggak cukup untuk membahas soal ini kayaknya kalau mau lebih dalam harus ada lagi gitu. Iya, definisi AI itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi misalnya kita refer lagi ke Australia. Mereka masih panjang dan masih banyak perdebatan soal AI, pro cons-nya. Di Indonesia aku lihat perdebatannya udah ada gitu ya. Meskipun belum semasif di luar negeri tentang AI,
terutama AI di sistem hukum dan peradilan. Tapi seminimal panduan atau aturan tentang AI kita belum punya. Oh, Setahu aku yang ada itu adalah Komdiji mengeluarkan peraturan internal, entah surat edaran atau peraturan menteri atau apapun itu terkait dengan bagaimana etika terhadap penggunaan AI. Nah, tapi itu kita bukan perlu, aturannya, Mbak. iya, bukan aturan tentang AI gitu. Terus Mas Wapres kita kan dari kampanye menyebutkan pembangunan apa tuh yang AI Oh, bukan iya, selalu bener. menggunakan AI. Oke lah, memang kalau dia mau, kalau beliau mau fokus tentang AI ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas AI-nya tuh seperti apa, dan tentu juga harus menyadari dan mengakui AI punya dampak-dampak yang tadi ya. Dampak misalnya finansial, kerusakan lingkungan dan lain-lain gitu. Itu aku nggak melihat dari level pemerintah. Jadi tadi pertama kita harus bahas dulu sebenarnya AI itu apa sih? Definisinya kita harus sama dulu, skopnya seperti apa. Yang kedua adalah kita perlu aturan tentang AI. Atau kalau dalam kita persempit ketika kita bicara judicial decision making, proses memeriksa dan memutus perkara, ada nggak panduan dari Mahkamah Agung atau panduan dari lembaga penegak hukum lainnya terkait penggunaan AI dalam sistem peradilan. Seperti tadi kan di Australia ada panduan untuk litigants kan, untuk penggugat gitu. Kamu boleh pakai AI tapi dengan syarat ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kedua yang kita perlu punya gitu, panduan itu. Kemudian yang sebelum masuk ke ketiga, terkait yang nomor 2, kenapa aku merasa bahwa itu penting? Karena hasil diskusi dengan beberapa hakim, mereka itu juga ada yang memang menggunakan AI untuk mempermudah mereka bekerja. Jadi kalau aku dengar misalnya, kalau Gita dan teman-teman pernah baca dakwaan atau gugatan, itu kan bisa kayak panjang banget. Dan hakim apalagi di pengadilan yang kelas 1A yang perkaranya banyak, nggak punya waktu untuk baca itu kan. Mereka pakai AI untuk kemudian mengekstraksi intinya apa sih, isu hukumnya apa sebenarnya. Karena kan banyak hal-hal yang sebenarnya itu bisa dilihat nanti, tapi hakim perlu paham, ini isu hukumnya apa nih di dalam perkara ini. Dan kira-kira dari berkas itu, hakim ketika nanti sidang kan ada proses pembuktian, tanya jawab, apa yang hakim tuh perlu tanyakan supaya langsung mendapatkan sesuatu yang bisa berkontribusi dalam bikin pertimbangan putusan, hal-hal kayak gitu. Nah, itu kalau dari aku diskusi dengan beberapa hakim, terutama yang muda, mereka udah pakai tuh AI kadang-kadang gitu ya. Nah, itu yang perlu diatur. Karena kan kita kembali lagi nanti diskusi, nanti nggak legitimat nih putusannya segala macam gitu. Ada juga kalau anak hukum biasanya kalau belum diatur berarti boleh. Ya kayak gitu-gitu ya. Terus yang ketiga itu menurut aku sejauh ini, tadi kan kamu pertanyaannya sampai batasannya sampai mana gitu ya. Kalau yang aku lihat sambil kita melihat soal bagaimana AI ini diatur, AI ini bisa diadopsi di sistem peradilan untuk judicial decision making, kalau dalam proses memeriksa dan memutus perkara, menurut aku at least yang bisa dipakai adalah AI sebagai asistensi dalam legal research untuk hakim. Asisten untuk legal research. Kalau jokesnya sekarang kan orang-orang misalnya rapat gitu ya. Oke, nanti akan saya bahas dengan asisten saya, dengan tim saya. Tim saya adalah cloud, terus Gemini, jokesnya kayak gitu kan. Tapi di luar dari jokes itu, AI itu memang bisa dimanfaatkan untuk teman diskusi. Dalam hal ini ya, kembali lagi tadi hakim mau sidang, berkas banyak banget gitu ya. Mereka butuh ada support tools yang membantu untuk legal research. Jadi aku ambil contoh, Mahkamah Agung itu punya direktori putusan. Kalau teman-teman cek itu sekarang ada 11 juta putusan. Bener. Elektronik ya. Banyak banget. Elektronik soft copy yang teman-teman bisa akses gitu. Datasetnya udah ada nih, ekstensif banget 11 juta. Bisa apa? Bisa kita apakan lebih lanjut? Kalau kita bicara soal keterbukaan informasi tentu udah bagus ada. dong judicial transparency. MA terdepan banget gitu dalam hal ini. Tapi kita melihat ada dataset ekstensif banget, luas banget. Ini kalau dilihat dari kacamata penggunaan AI, itu bisa digunakan untuk membantu hakim dalam riset, legal research. Jadi perlu ketika ada AI yang embedded, ada AI assisted untuk legal research tools misalnya di Mahkamah Agung. Kita coba misalnya untuk Hakim Agung dulu. Jadi ketika mereka mau memutus
perkara, sistem di direktori putusan ini bisa kemudian dipakai untuk Jadi perkara yang mencari jurisprudensi putusan-putusan serupa yang punya isu hukum atau isu hukum yang sama gitu ya. Dan ini bisa mengurangi untuk, kan ada isu inkonsisten, disparitas putusan, itu bisa banget teratasi kalau ada sistem yang bisa membantu hakim untuk itu. Kemudian tadi kembali lagi soal yang legal fact extraction itu kan, berkas banyak sekali, ketika itu bisa diekstraksi langsung bisa dipakai dalam membuat putusan, jadinya hakim akan lebih fokus untuk berpikir ini kira-kira dia terbukti nggak melanggar pasal ini, kemarin di proses pembuktiannya seperti apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membantu. Misalnya rekaman persidangan, AI membantu untuk langsung membuat poin-poin yang bisa digunakan oleh hakim. Hal-hal seperti itu kan yang bisa membantu untuk hakim gitu. Nah, ketika misalnya nanti step by step itu sudah dilakukan, mungkin nanti untuk tahap berikutnya kalau kita kembali lagi tadi level ekstrem di Cina untuk membuat putusan. Nah, kita bisa bahas lagi tuh soal untuk judgment writing itu seperti apa. Sebenarnya kalau dilihat tadi ternyata ada poin positif yang sangat besar kalau misal si AI ini bisa masuk ke ranah judicial decision making ya Mbak ya. Jadi kayak bener hakim bisa fokus nih untuk ke perkaranya gitu, karena jurisprudensinya udah langsung tersedia gitu. Udah kalau AI kan kalau kita ketahui bersama harus kasih makan dulu kan. Kalau kita bisa ngasih makan data-data yang emang komprehensif, valid gitu, itu malah lebih tajam lagi kan analisanya. Itu menurut aku menarik banget sih Mbak. Ya. Nah, karena kamu tadi ngomongin ngasih makan AI, ini kita bicara soal konsekuensi ya. Jadi sistem pengadilan yang terkait dengan AI itu kan juga sudah banyak dilakukan di negara lain kan. Nah, salah satu contoh yang sering dibahas sebagai konsekuensi dari penggunaan AI yang kurang baik itu adalah salah satu aplikasi namanya Kompas di Amerika. Jadi itu semacam kayak untuk sentencing aplikasi itu, dan banyak kasus yang mengilustrasikan aplikasi ini, Kompas ini adalah dia tuh bias banget. Jadi misalnya untuk terdakwa-terdakwa yang dia berkulit hitam atau dari kelas ekonomi bawah itu hukumannya jadi lebih berat dan segala macam gitu. Itu salah satu kelemahan. Iya, jadi ketika kita kita mendorong misalnya melihat bahwa AI itu ada manfaat, tapi di sisi lain tetap dan harus selalu mengakui dan mengidentifikasi konsekuensinya. Kita bicara soal trade-off. Kita pilih satu, kita pasti mengorbankan hal lain. Gak mungkin kita dapat dua-duanya kan. Jadi ketika mau menggunakan sistem AI apapun harus tahu konsekuensinya. Soal tadi pattern, karena kan mereka itu sebenarnya kan sistem yang dilatih kan. Mereka belajar machine learning. Ketika kamu kasih makan bias, mereka akan ikut bias. Karena manusia itu pada dasarnya kita subjektif dan bias. Jadi AI itu cuma mimicking human thinking and human behavior. Jadi ketika kita bicara ngasih makan, pattern dan segala macam, itu pasti akan mimicking manusia di situ. Jadi kayak lagi-lagi konsekuensi itu yang harus selalu diingat. Jadi perlu diingat juga kalau balik lagi AI mau secanggih apapun AI, yang punya kuasanya manusianya gitu. Jangan sampai kita dikontrol sama AI. Harusnya kita yang bisa ngontrol AI. Kita final decision maker-nya. Benar, accountability-nya tetap di kita. Benar. Gitu. Oke Mbak, yang terakhir ya mungkin ya, karena waktunya juga terbatas nih Mbak. Mungkin ada pesan nggak Mbak? Satu pesan yang mau dikasihkan ke teman-teman, mungkin teman-teman yang muda-muda termasuk saya ya, bercita-cita lanjut untuk studi sekaligus untuk menghadapi era AI ini gitu. Kira-kira apa Mbak gitu pesan untuk kita semua? Kalau pesan, kalau buat sekolah gak usah mikirin umur karena aku sendiri start S2 di umur 34 kan, meskipun banyak teman-teman aku yang jauh lebih muda dari aku. Jadi menurut aku jangan jadikan batasan umur jadi hal untuk kayaknya gue udah nggak sekolah lagi deh gitu. Dan kita harus tahu expertise kita dan merepresentasikan apa. Tahu kita mau apa gitu. Iya, kita mau melakukan apa. Karena ketika kita nggak tahu, ya ngapain juga gitu. Ketika kita bingung, orang lain juga akan bingung kan melihat kita. Semua jadi orang kamu bingung. mau melakukan apa gitu. Jadi
Itu sih yang aku bisa sampaikan. Kalau terkait AI, aku rasa semua orang di sini at least pernah coba AI ya. Jadi kembali lagi, meski AI itu adalah tools, dia cuma instrumen pembantu tambahan. Jangan lupa bahwa kita manusia itu kita dikasih kapasitas untuk kreatif, untuk bisa berpikir secara kritis dan segala macam. Jadi jangan sampai kita hilang critical thinking dan kreativitas kita karena kita pakai AI. Dan lagi-lagi dalam penggunaan AI atau teknologi apapun itu perlu untuk tahu konsekuensinya apa. Jadi ketika kita pakai tentu ada konsekuensinya. Nah itu kita harus kayak identifikasi juga teknologi ataupun instrumen yang mau kita pakai itu. Oke, itu teman-teman, terima kasih banyak sudah datang di E-Talk Mbak Liza, dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Jumpa lagi di E-Talk selanjutnya.